Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Sukacita ya, kita semua datang ke rumah Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berjudul Kemurahan Hati. Kita ucapkan bersama ya, 2, 3, Kemurahan Hati. Firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-36, PowerPoint berikutnya ya. Kita baca ayat ini bersama-sama, 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Belum semuanya ya. Ya, kita katakan bersama. 2, 3. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kata kamu kita ganti aku, dan mu gantiku. Ya, kita ucapkan bersama lagi. 2, 3. Hendaklah aku murah hati, sama seperti Bapakku adalah murah hati. Ya. Bicara tentang kemurahan hati, next. Kemurahan hati bukan sekedar buka dompet. Kemurahan hati bicara tentang buka hati. Ucapkan bersama buka hati. 2, 3, buka hati. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dia buka hati untuk musuh-musuhnya, dia tinggalkan surga, dia datang ke dunia, dia menjadi sama dengan kita, jadi manusia. Untuk apa? Untuk melakukan satu misi, satu tujuan. Untuk apa? Nolong musuh-musuhnya. Untuk jadi yang terhukum, supaya yang seharusnya dihukum, dia dilepaskan. Yesus buka hati. Ya. Next. Bicara tentang murah hati, bahasa Ibraninya adalah hesed. Ya, ini bicara tentang kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar di dalam keadaan orang lain itu sehingga dapat melihat segala sesuatu dengan mata orang itu, memikirkan dengan pikirannya, merasa dan merasakan dengan perasaannya. Bapa kita murah hati, dia utus anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Ya, untuk jadi manusia dan ya Allah menjadi manusia untuk menggantikan hukuman yang harus kita tanggung. Dia betul-betul menempatkan dirinya betul-betul ya jadi manusia, jadi yang terhukum, manusia yang harusnya dihukum. Yesus jadi yang terhukum. Supaya yang harusnya dihukum dilepaskan. Yesus yang tak berdosa justru dihukum. Saudara, ini yang Yesus lakukan dan Tuhan mau. Supaya kemurahan hati Bapa kita, engkau dan saya, kita semua adalah orang-orang yang sudah menerima kemurahan hati Bapa itu. Dan Bapa mau supaya kita yang sudah menerima kemurahan hati Bapa itu, kita hidup dalam kemurahan hati. Tapi bicara kemurahan hati yang seperti apa saudara? Ayat Lukas 6 ayat yang ke-36 ini kalau kita lihat ini ayat terakhir dari sebuah perikop. Yang judulnya tentang kasihilah musuhmu. Ya, jadi ini sebuah perikop tentang judulnya kasihilah musuhmu, tapi ayat yang terakhir itu bicara hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Next. Bicara tentang kemurahan hati, ada banyak orang berkata bahwa ya saya sudah jadi orang yang murah hati. Setiap ada pengamen saya buka dompet, saya kasih. Setiap ada orang minta sumbangan saya buka dompet, saya kasih. Ada orang minta saya buka, ya semua yang saya punya saya berikan itu. Tapi firman Tuhan berkata, ya saya mengambil 2 ayat ya di sini PowerPoint-nya. Lukas 6 ayat yang ke-35b. Ya di sana dikatakan, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Jadi Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kemurahan hati, ada status standar yang Tuhan tetapkan buat kita orang-orang percaya. Kemurahan hati bukan sekedar buka dompet,
Tapi biasanya kita murah hati, kita buka dompet dengan gampangnya buat siapa? Buat orang-orang yang kita suka, ya, buat orang-orang yang menurut kita pantas. Tapi firman Tuhan berkata, tetapi kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Berbuat baiklah kepada musuhmu. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang jahat. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Waktu saya baca ayat ini, aduh, firman Tuhan ini kok detail sekali gitu ya. Jadi kadang kita ini memang, ya saya memang rada saklek gitu ya. Jadi yang baik mesti dapat yang baik harus dapat bagiannya yang baik. Tapi yang enggak baik harus ditata untuk jadi baik supaya dia dapat yang baik. Tapi firman Tuhan ternyata mengajarkan seperti ini. Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih. Kadang kita ini sudah susah-susah memberi sesuatu. Kita sudah susah-susah berkorban sesuatu. Untuk melakukan firman Tuhan tujuannya. Tapi ternyata respon dari kebaikan dan ketaatan kita tidak direspon dengan baik. Ya, kita memberi sesuatu kepada seseorang atau mungkin bahkan untuk pekerjaan Tuhan, tapi responnya kok enggak baik, enggak tahu terima kasih. Tapi saudara, firman Tuhan katakan, ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bicara kemurahan hati tidak hanya berhenti pada sesuatu yang pantas untuk terima baik, tapi kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Bahkan kepada orang-orang jahat, Tuhan mau kita sampai ke titik ini. Jadi bicara kemurahan hati ada status standar yang Tuhan tetapkan. Yaitu kepada orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan kepada orang-orang yang jahat, Tuhan mau engkau dan saya kemurahan hati itu mengalir sampai ke sana. Amin saudara. Karena dijelaskan di sini, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Kalau kita berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, ya selama ini kita sudah ada di sana kan? Ya, atau jangan-jangan belum? Kita kan sudah ada di sana. Tapi apa jasamu? Karena orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Orang berdosa bisa ngelakuin. Untuk berbuat baik kepada yang baik itu bisa orang berdosa, orang dunia sana. Tapi Tuhan tetapkan satu standar bahwa kemurahan hati adalah loss. Ya, itu juga yang dilakukan oleh Bapa. Dia mati untuk musuhnya. Ya, siapa dia? Engkau dan saya. Pemberontak-pemberontak, orang yang jahat. Ya, next. Bicara tentang kemurahan hati. Membuka hati, ya saya menyimpulkan 3 hal dari ayat ini. Membuka hati bicara menerima orang lain apa adanya. Menerima orang lain apa adanya, ucapkan bersama. 2, 3, menerima orang lain apa adanya. Itu juga yang dilakukan oleh Tuhan terhadap kita. Terimalah satu dengan yang lain sama seperti Kristus menerima kamu. Firman Tuhan katakan, terima orang lain apa adanya. Terima istrimu, terima suamimu. Apa adanya. Terima pemimpinmu, terima anak buahmu, terima tim di dalam komunitasmu. Seperti apa adanya, seperti Kristus menerima kita. Ampuni, itu juga yang dilakukan oleh Tuhan. Dia buka hatinya, dia mengampuni dan melupakan dosa kita. Dan gak hanya itu, Yesus jadi jawaban sempurna buat kita. Amin saudara. Itu juga yang Tuhan mau kerjakan untuk kita. Dikerjakan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi jawaban ucapkan bersama. 2, 3, menjadi jawaban. Terima apa adanya, ampuni. Kalau ini betul-betul terjadi, kemurahan hati ini sampai ke titik ini. Mau terima anggota keluarga apa adanya, enggak akan ada percekcokan dalam keluarga. Betapa indahnya rumah tangga. Kalau ini terjadi di gereja Tuhan, ya. Gak ada senyum, gak ada muka sinis. Ya. Betapa indahnya rumah Tuhan. Setan gak akan dapat kesempatan dalam kehidupan kita saat kita hidup dalam saling mengampuni dan menerima satu dengan yang lain. Dan apa yang menjadi kebutuhan terjawab di sana. Ya, saya ingat ada satu tokoh yang saya bilang ini luar biasa. Nelson Mandela. Ini adalah presiden, ya. Presiden di Afrika Selatan. Dia adalah pejuang yang
pejuang melawan rezim apartheid, ya, perbedaan warna kulit. Sepertiga hidupnya dari Nelson Mandela ini dia tinggal di dalam penjara karena perjuangannya itu, ya. Tapi satu saat kan dia menjadi presiden, dan waktu dia menjadi presiden, dia dengan kekuasaannya yang begitu besar, ya, apa yang dia lakukan? Dia tidak membalas musuh-musuhnya, ya, musuh-musuh politiknya. Kesempatan kan ada, kekuasaan kan ada. Tapi si Nelson ini tidak menggunakan itu. Tapi dia melepas pengampunan buat orang-orang musuh-musuh politiknya. Dan dalam suatu pidato dia pernah berkata seperti ini, saudara, ya. Saya pernah digantung. Jadi waktu di penjara, saya pernah digantung dengan kepala di bawah, kaki di atas. Saya juga pernah dikencingin sama kepala sipir saya. Dia berkata seperti itu. Dan kepala sipir itu namanya Christo Brand. Dan apa yang dilakukan pada orang yang menyakiti dia itu, saudara. Waktu dia jadi presiden, dia mengundang si Christo Brand itu, saudara. Dia undang untuk duduk di kursi kehormatan. Dan dia berkata, terima kasih untuk apa yang Anda lakukan kepada saya waktu di dalam penjara. Karena padahal, apa saudara? Saudara pernah dikencingin? Kencingin cucu ya paling ya. Dikencingin cucu. Ya, tapi dia berkata bahwa karena apa yang engkau lakukan itu memperkuat aku untuk memenangkan perjuangan ini. Ya, satu pengampunan yang luar biasa. Saudara, ada kasih yang mengampuni yang Tuhan sudah curahkan dalam kehidupan kita. Dan mari itu juga yang Tuhan mau. Jubah kemurahan, Tuhan pakaikan itu dalam hidup kita. Dan mari kita gunakan itu dalam kehidupan kita. Lepas pengampunan buat istri, buat suami, buat orang-orang yang menyakiti kita. Amin, saudara? Amin, ya. Dan berikutnya, bicara tentang menjadi jawaban. Sering orang bermurah hati, ya, tidak akan gampang bermurah hati kepada orang yang tidak membawa keuntungan. Satu kisah tentang orang Samaria yang baik. Dia melihat ada orang yang dirampok sampai habis-habisan, dipukuli sampai setengah mati. Sementara orang lain melewati, ya, tidak melakukan apapun. Tapi orang Samaria ini, saudara, kita melihat bahwa dia menjadi jawaban buat orang itu. Apa yang dia lakukan? Dia tidak hanya buka dompetnya, tapi dia buka hatinya. Buka dompetnya terakhir, saudara. Kalau lihat di kisah orang Samaria yang murah hati. Dia membalut luka-lukanya orang itu, dia sirami dengan minyak. Kemudian dia naikkan orang itu ke atas keledainya. Dan dia membawa ke penginapan untuk orang di penginapan itu untuk merawat. Dan yang terakhir dia keluarin 2 dinar untuk bayar kepada pemilik penginapan itu. Dan dia berkata, tolong rawat dia. Kalau uangnya enggak cukup nanti aku akan kembali. Saudara, menjadi jawaban buat keluarga. Jadi jawaban buat gereja Tuhan. Jadi jawaban buat kota. Jadi jawaban buat komunitas. Itu bicara tentang kemurahan hati. Dan berikutnya bicara tentang kemurahan hati. Bagaimana kita bisa melakukan satu kemurahan hati dengan uang kita, dengan banyak hal kita bisa lakukan. Tapi saya terinspirasi dengan kisah 2 orang ini, saudara, ya. Jadi bicara tentang kemurahan hati, apa yang mesti saya bagikan? Kebutuhan saya banyak. Tapi saya terinspirasi dengan kisah ini. John Wesley ini seorang profesor teologi, ya. Ya, dia berasal dari keluarga yang miskin. Ya, papanya pendeta tapi miskin, tapi dia bernasib lain. Dia lebih diberkati Tuhan. Dan kisah menceritakan si John Wesley ini dia punya penghasilan 30 pounds per tahun. Ini tahun 1800-an, sekitar 1800-an. Tapi satu hari dia berubah pikiran, berubah sikap hati. Saat dia lihat pembantu rumah tangganya,
yang orang miskin dan pakai baju yang tipis di musim dingin. Dan kemudian dia terketuk hati untuk memberi uang kepada pembantunya itu. Dan waktu dia mau ambil uang, dia nggak ada uang sama sekali di dalam kantongnya. Terus pada saat itu hatinya terketuk sekali. Aduh, ya, saya mau ngasih uang sama pembantu saya yang nggak punya baju di musim dingin, bajunya tipis. Saya nggak ada, kok saya itu nggak ada duit. Padahal saya ini kaya. Di rumah saya banyak tergantung lukisan-lukisan yang sangat mahal harganya. Di rumah saya ada banyak harta yang mewah-mewah. Dan sejak itu si John Wesley ini ambil keputusan untuk mulai sekarang aku tidak akan berroyal begitu ya. Aku akan menggunakan uangku untuk secukupnya. Untuk aku sisa uangku menolong orang yang membutuhkan. Saudara, satu peristiwa melihat kemudian terketuk hati. Dan dia mengambil satu komitmen. Ini betul-betul jadi komitmennya John Wesley, saudara. Ini luar biasa kisah ini ya. Dan dikisahkan setahun kemudian dia punya gaji 2 kali lipat. Jadi 60 pounds ya. Dan apa yang dia lakukan? Dia punya biaya hidup setahun 28 pounds. Tahun pertama gajinya 30, 2 pounds dia pakai untuk amal. Kemudian tahun kedua gajinya 60 pounds. Tapi biaya hidupnya setahun kemudian saudara, inflasi enggak tahu ya pada zaman itu. Tapi dia tetap pakai untuk hidupnya 28 pounds. Dan 32 pounds dia pakai untuk membagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan itu terus terjadi, penghasilannya makin besar, makin besar, makin besar. Dan dia tetap menggunakan sisa uangnya, dikurangi 28 pounds untuk biaya hidupnya. Sisanya untuk ditabur, untuk memberkati orang-orang yang membutuhkan, untuk bahkan mungkin musuh-musuhnya juga diberkati semuanya. Dan sampai satu saat, 1 tahun dia punya gaji 1.400 pounds. Baru pada saat itu dia menaikkan biaya hidupnya jadi 30 pounds. Dan sisanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Luar biasa. Hati Tuhan ada di dalam hatinya. Ya, Warren Buffett juga. Saudara, ini orang kaya yang tahun 2008 terkaya di dunia nomor 8. Ini orang memang orang dermawan sekali, tapi dengan kedermawannya tidak menguras harta ternyata. Tapi justru dengan kedermawanannya dia naik peringkat jadi orang terkaya 2008 nomor 8 di dunia. Ya, kisah mencatat 300 triliun dia memberikan hartanya itu untuk amalnya dia. Tapi bagaimana dengan gaya hidup? Ini bicara tentang gaya hidup orang yang bermurah hati, saudara. Ya, dia punya tujuan target 500 triliun dia akan persembahkan itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi bicara tentang gaya hidupnya orang kaya ini, saudara, orang terkaya di dunia ini, gaya hidupnya, dia tinggal di rumah yang sederhana dengan 3 kamar, rumah yang sudah lama dia beli waktu dia menikah, ya. 3 kamar dia tinggal di rumah lama itu. Dia pergi tidak pakai driver, tidak pakai sopir. Dia mengendarai mobil Volvo-nya sendiri, ya. Dan dia punya perusahaan jet terbesar, tapi dia tidak pernah pakai jet pribadi kemana-mana. Handphonenya juga ya tidak seperti handphone kita yang ganti-ganti, saudara ya. Dan dia tidak masuk di kumpulan-kumpulan orang-orang kelompok-kelompok sosial yang glamor. Ya, dia pulang nonton TV, makan popcorn yang seperti itu. Dan dia berkata bahwa jangan sok aksi, katanya gitu ya. Jaga dirimu gitu ya. Pikirkan segala sesuatu menjadi ekonomis untuk kamu menjadi berkah bagi sesamamu. Saudara, ya, untuk satu bermurah hati itu kembali kepada niat hati. Kalau Tuhan berfirman, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Tangkap kebenaran ini karena engkau dan saya sudah ngalamin. Jadi kita enggak cukup nyanyi kemurahanmu lebih dari hidup. Kemurahanmu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji engkau. Memuji engkau. Memuji tidak hanya dengan mulut kita. Tapi memuji dengan ketaatan kita. Amin saudara. Amin. Yang kedua. Matius 5 ayat yang ke-7. Kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hatinya,
karena mereka akan beroleh kemurahan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya menaruh gambar di situ jalur kemurahan hati. Jadi kalau ayat yang pertama tadi firman Tuhan berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi keberadaan kita hari ini adalah kemurahan hatinya Tuhan. Tuhan mau supaya kita hidup murah hati sama seperti Tuhan yang adalah murah hati. Dan kemudian untuk menjalani kehidupan kita yang berikutnya, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan mau orang-orang percaya hidup dalam kemurahan. Dan dengan kemurahan yang dia lakukan, dia akan beroleh kemurahan itu. Jadi akan ada pelipat gandaan kemurahan dalam kehidupan orang percaya, saudara. Dari ayat firman Tuhan ini. Terus hari demi hari Tuhan mau supaya kita bermurah hati. Dan di dalam kemurahan hati itu kita akan berbahagia karena akan ada kemurahan hati yang terjadi. Terus itu menjadi satu putaran. Dan sampai pada akhirnya, ya, sampai pada akhir hidup. Tuhan mau supaya kita hidup di dalam kemurahan dan kita akan berbahagia karena apa? Kemurahan akan dibalas dengan kemurahan. Roma pasal 9 ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Bicara tentang stat kita orang percaya. Kita ada hari ini karena kemurahan hati Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjalani hidup kita dalam kemurahan. Kemurahan dan kemurahan. Karena sementara kita murah hati, kemurahan itu akan terjadi. Tapi kita melihat di sini, firman Tuhan berkata bahwa aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi akan ada kedaulatan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Tuhan akan bermurah hati kepada siapa Tuhan mau bermurah hati. Jadi ini tidak tergantung pada kehendak orang. Atau usaha orang. Ya dirayu-rayu, dijilat, ya menjilat. Atau Tuhan menjilat Tuhan, merayu Tuhan. Tapi semuanya itu adalah kepada kemurahan hati Allah. Jadi kehidupan kita hari ini dan hari esok akan tetap ada kemurahan Tuhan. Amin saudara. Jadi tidak hanya bicara penebusan dosa. Setelah kita ditebus dosa kita, hari-hari, tahun-tahun, bulan-bulan kita, Tuhan tetap akan memberikan kemurahan hatinya. Kapan itu? Ya Tuhan punya kedaulatan. Aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ini bukan usaha orang. Ya ini tidak tergantung orang. Tuhan punya kedaulatan. Hari ini Tuhan punya kedaulatan. Kepada siapa Tuhan akan memberikan kemurahan hatinya? Siapa? Dan tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya. Karena mereka akan beroleh kemurahan. Tuhan akan membukakan pintu kemurahannya. Terus ke kemana? Di mana di sana ada kemurahan. Biar Tuhan temukan itu ada dalam hidup kita. Ya kisah tentang perumpamaan orang upahan kebun anggur. Ya ada seorang tuan punya kebun anggur dan pagi-pagi dia cari pegawai gitu ya. Ayo kerja sama saya. Nah terjadilah kesepakatan dibayar 1 dinar sehari. Dan kemudian jam 9 dia suruh orang ke pasar, ketemu orang, diajak untuk kerja di kebunnya. Ya nanti akan dibayar dengan pantas. Kemudian jam 12 ketemu orang lagi ya untuk kerja di tempat yang sama. Dan terus sampai jam 3 petang, jam 5 petang dia rekrut banyak orang itu untuk kerja di kebun anggurnya. Dan waktu tengah malam dia panggil mandornya untuk bayar itu semua pegawai. Dan waktu semua pegawai dibayar, ya semua dibayar dengan sama. Saudara, kalau kita yang kerja dari pagi kira-kira gimana saudara ya? Dan terjadilah protes, ini apa-apaan nih? Kerja dari pagi sama kerja yang baru 1 jam gajinya sama. Wah saudara, itu kan sering terjadi ya di kantor-kantor.
Atau mungkin salah satunya kita yang protes gitu ya. Tapi firman Tuhan berkata, ya next, Matius 20 ayat yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ya, jadi si Tuhan ini kan ngomong, aku kan bebas menggunakan milikku menurut kehendakku. Apakah kamu iri dengan kemurahan hatiku? Tuhan punya segala sesuatu untuk siapapun, tapi Tuhan punya kehendak. Ya, hari ini kalau dalam satu keluarga, si kakak lebih diberkati dari si adik. Perlu iri enggak? Ya memang ada banyak faktor. Tapi ada kasih karunia. Saat kita tinggal di dalam kasih karunia, kemurahan Tuhan itu ada. Kalau teman kita yang baru masuk gajinya lebih besar, ya itu kemurahan saudara. Kenapa kita mesti iri? Ayo kita kerja lebih baik. Amin saudara. Kemurahan hati tidak hanya bicara memberi, tapi kerjalah di kantor dengan serius. Beri yang terbaik. Untuk perusahaanmu, untuk kantormu. Di rumah Tuhan, beri yang terbaik. Karena kami ngalamin ini saudara, bicara hidup dalam kemurahan dan mendapat kemurahan dan itu bahagia. Aduh ya, kerja, mau cari kerja nggak susah. Ya, nggak ditolak sini, tolak sana, tolak sini, tolak sana. Enggak, karena kemurahan hati Tuhan ada. Karena Tuhan lihat kerja serius, jujur. Ya, Tuhan percaya, Tuhan bukakan. Ya, saya ngalamin juga saudara, saya kan pernah jadi kepala personalia di sebuah bank. Jadi saya tahu gaji bos saya, jadi gaji regional manager saya tahu. Tapi suatu hari waktu kenaikan gaji, saya diusulkan oleh bos saya melihat persentasenya besar. Jadi terus diusulkan kirim ke Jakarta. Tapi waktu dari Jakarta datang saudara, saya melihat angka yang ditulis oleh bos saya itu dicoret besar. Parah. Diganti dengan sebuah nominal. Nominalnya yang lebih besar. Saya sampai geleng-geleng kepala. Padahal orang pusat tuh enggak lihat muka saya gitu ya. Mungkin performa kerja saya itu kan saya hanya kirim laporan-laporan ke pusat. Saudara, ada orang-orang yang kita enggak kenal. Tuhan pakai itu untuk yang melakukan kemurahan hati buat hidup kita. Bahkan dalam pelayanan saya ngalamin saudara. Di pelayanan sekolah minggu di Salatiga juga. Tidak ada yang mau jadi ketua sekolah minggu. Sama saudara, di sini juga susah jadi cari ketua sekolah minggu. Tanggung jawabnya besar. Saya juga enggak mau waktu dipilih, enggak mau. 500 anak sekolah minggu saudara, 20 cabangnya, gurunya banyak. Tapi dananya enggak banyak. Lah gimana mau maju pelayanan? Saya berontak waktu itu. Pokoknya saya enggak mau. Tapi suatu hari ya Tuhan bicara, Tuhan tegur saya dan saya buka hati, saya memberi diri. Tapi satu hal yang saya minta. Karena Tuhan bilang, kalau engkau mau, aku akan membuat engkau sanggup. Tuhan menunjukkan benar saudara. Pelayanan sekolah minggu itu tidak hanya disupport dari pelayanan dana dari gereja. Tapi saya dibukakan mata saya oleh Tuhan. Ada orang saudara, orang tidak dari GBI saudara. Cuman ngobrol saja. Ya kenalan cerita. 1 tahun bisa buka. Saya di pelayanan saya itu ketuanya waktu itu saya saudara. 1 tahun bisa buka 3-4 cabang sekolah minggu saudara. Itu luar biasa Tuhan bekerja. Dan orang ini tergerak hati untuk memberi dana. Dia berkata, saya akan kirim dana buat pelayanan sekolah minggu ini. Wah, saya kaget. Singkat cerita, akhirnya banyak pelayanan maju karena berkat Tuhan lewat. Saya enggak minta, saya tidak pernah minta. Dijauhkan Tuhan, minta. Atau nyinggung-nyinggung sedikit, rempet-rempet, enggak. Dan enggak hanya itu saudara, orang ini punya teman dari Amerika. Saya enggak tahu, saya enggak lihat. Tapi suatu hari dia kirim uang ke saya. Ini uang dari mana? Dari mana? Ini kan ucapan terima kasih. Tidak perlu tahu orangnya. Orang dari Amerika tanya, di mana ladang yang subur? Saya menabur di sana. Jadi saya tidak boleh tahu orangnya, tapi saya menikmati berkatnya. Jadi saudara, Tuhan akan bermurah hati di mana ada kemurahan hati. Amin saudara. Nah ini juga yang Tuhan lakukan next. Keluaran pasal 3 ayat 21. Waktu Tuhan ngutus Musa, Tuhan berkata bahwa aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Ini firman Tuhan kepada Musa waktu Musa diutus oleh Tuhan. Tapi satu realita terjadi.
Keluaran pasal yang ke-12, waktu setelah tulah yang ke-10 dan bangsa Israel keluar. Firman Tuhan berkata, Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampas si orang Mesir itu. Saudara tahu, ya bicara tentang kedaulatan Tuhan. Tuhan bisa ngubah hati orang. Amin saudara. Untuk bermurah hati kepada siapa yang bermurah hati. Tangkap kebenaran ini saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja. Mengubah hati orang semudah membalik tangan buat Tuhan. Siapa orang Mesir? Orang Mesir itu kan yang nindas orang Israel kan. Kerja rodi, kejam begitu rupa. Tapi Tuhan berkata, aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Jadi yang membuat bermurah hati seseorang adalah Tuhan. Orang yang jahat, orang yang kejam, Tuhan bisa ubah hatinya untuk bermurah hati. Itulah sebabnya saudara, saya sering ngomong sama teman-teman yang kerja dimanapun, yang pelayanan dimanapun. Jangan pernah mentok dengan gaji. Sering nih ya, ini keluhan teman-teman di luar sana ya. Ya di mana-mana. Cuman sekian kerja jadi seenaknya. Kenapa mesti begitu? Lakukan yang terbaik, Tuhan akan memberi yang terbaik. Kalau Tuhan melihat kamu pantas penghasilanmu sebesar 2X dan gajimu sekarang X, yang sisanya X itu Tuhan akan kirim karena tangan Tuhan banyak. Tangan Tuhan banyak, Tuhan bisa pakai siapapun untuk membayar upah kita dengan tepat. Amin saudara. Jadi ada kemurahan hati dan kemurahan hati yang Tuhan terus akan kerjakan dalam kehidupan kita untuk bisnismu, untuk rumah tanggamu, untuk pelayananmu, untuk ekonomimu. Tapi yang pasti lakukan kemurahan hati itu karena kemurahan hatinya akan terus berlimpah dalam hidup kita. Karena ujungnya adalah ada satu ujung next. Ada penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tak berbelas kasihan. Saudara, jadi kalau bicara kita tadi di sini kita diselamatkan, diampuni dosa. Dan Tuhan mau supaya kita terus hidup dalam kemurahan hati, ngampuni orang karena dosa kita sudah diampuni. Terus memberkati, menjadi jawaban terus ya. Sampai ke satu titik akan ada penghakiman. Tapi penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi menjalani kehidupan kekristenan pastikan kita tetap tinggal di dalam kemurahan hati. Amin saudara. Dan kemurahan hati tidak hanya bicara buka dompet tapi bicara tentang buka hati. Ampuni, terima sesamamu siapapun mereka. Dan jadilah jawaban atas kebutuhan mereka. Ya ini ada satu kisah. Kemurahan beroleh kemurahan. Ya ini orang yang kanan ini saudara Winston Churchill ini Perdana Menteri Inggris ya. Dia waktu kecil, jadi ini bicara tentang kisah masa lalu. Kemurahan yang beroleh kemurahan. Si Winston ini suatu hari lagi main kali ya, jatuh terperosok dalam lumpur. Dan dia teriak-teriak. Dan waktu dia jatuh itu, dia ditolong oleh bapaknya Alexander ini, Hugh Fleming. Bapaknya mendengar waktu di kebun dan bapaknya si Alexander ini nolong si Winston ini. Ditolong dan akhirnya selamat. Ya karena si Winston ini jadi dari orang bangsawan orang kaya. Saudara, dan orang kaya ini bapaknya ini datang ke orang tuanya si Alexander itu. Dan dia mau kasih upah pahala buat kebaikannya. Tapi dia berkata tidak, jangan, ya tidak perlu. Tapi kemudian dia dari kamar keluarlah si Alexander ini yang masih kecil, sama-sama masih kecil. Dan si bapaknya Winston ini berkata, sudah kalau gitu biar itu anakmu itu saya sekolahkan sebagai balas budi kami. Nah ini saudara, kebaikan nolong, cuma nolong loh saudara. Cuma nolong angkat dari lumpur loh, teriak-teriak peduli, kepedulian. Ya saudara, diangkat dari lumpur, ditolong dan selamat. Tapi balasannya adalah anaknya ya. Jadi anaknya Hugh Fleming ini yang namanya Alexander disekolahkan. Singkat cerita disekolahkan di London ya, enggak salah di London. Dan kemudian dari hasil sekolahnya dia berhasil menemukan satu obat yang namanya penisilin. Ini obat untuk memberantas bakteri yang berbahaya dalam hidup manusia ya. Dan kemudian dia berhasil menemukan penisilin ini. Tapi setahun kemudian saudara, lah si Winston yang ditolong itu tadi yang jatuh ke lumpur itu, dia itu lagi perang ya
Dan di medan perang dia ngalamin sakit, ya sakit yang hampir mati dan tertolong oleh karena penisilin yang ditemukan oleh si Alexander Fleming ini, saudara. Singkat ceritanya, si Winston pun diselamatkan dan dia menjadi Perdana Menteri. Jadi kebaikan hati dibalas dengan kebaikan hati, dan kebaikan hati yang dilakukan menghasilkan kebaikan juga. Nah itu saudara, jadi aduh luar biasa ya, ada satu putaran yang indah. Dan next, firman Tuhan berkata Amsal 11 ayat 17, kita baca bersama ayat ini. 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Indah sekali ayat ini. Orang yang murah hati tidak hanya berbuat baik kepada orang yang dimurahin itu, ya, tapi dia juga berbuat baik kepada dirinya sendiri. Garis bawahi. Orang yang murah hati, seolah-olah kehilangan sesuatu, kehilangan waktu, kehilangan tenaga, ya. Mungkin pakai stres, nolongin orang itu kadang juga macam-macam, saudara. Tapi kebaikan itu sama dengan berbuat baik kepada dirinya sendiri. Janda Sarfat ini, saudara, ya janda Sarfat itu cuma punya genggaman tepung yang terakhir kan ya. Minyak sedikit, tepungnya hanya segenggam. Tapi waktu Elia datang, ya berikan itu padaku dulu. Ya, apa yang dilakukan? Kalau secara logika, saudara, gak gampang kan untuk memberikan pemberian yang terakhir. Tapi bicara kemurahan, saya mau ajarkan di sini. Kemurahan perlu masuk dalam satu ketaatan. Karena di dalam ketaatan ada kuasa dan mujizat Tuhan. Amin saudara. Ini yang terjadi, genggaman terakhir kan secara logika kan gak mungkin toh. Gimana saya ngasih kamu, saya suruh bisa survive hidup kan. Tapi kenyataannya firman Tuhan berkata, kalau engkau melakukan itu, engkau akan tetap bisa hidup sampai nanti masa hujan terjadi. Itu yang dilakukan firman. Dengar firman, lakukan ketaatan. Dengar firman, lakukan ketaatan. Beri apa yang Tuhan minta. Kadang Tuhan itu ketuk kita loh saudara. Kita ini sering Tuhan ketuk untuk beri sesuatu. Tapi kita masih terus berargumen. Sehingga kadang-kadang berkat itu ketahan. Bukan karena malas kerja. Bukan karena kurang doa. Tapi karena enggak taat. Karena ada mujizat di balik ketaatan. Amin saudara. Orang yang bermurah hati itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ya, si janda Sarfat ini melepas bikin roti untuk Elia dulu. Tapi kenyataannya dia terpelihara sampai musim hujan terjadi. Nah ini juga yang terjadi. Next, seorang orang kaya, ini raja minyak saudara. Kemarin sudah sempat disinggung. Aduh kisah-kisah yang baik ini terus untuk menggugah firman Tuhan dan teladan ya saudara. Ini John Rockefeller ini adalah ya orang kaya yang sudah divonis dokter untuk mati usia 53. Tapi di tengah vonis itu dia terinspirasi bahwa buat apa kekayaanku yang aku dapat selama ini. Ya buat apa itu, dan kemudian dia jadi orang royal untuk berbuat baik kepada orang. Dia nyumbang gereja, dia mendirikan ya Rockefeller Foundation. Dia bantu untuk orang-orang negro, orang-orang miskin, dan dia memberantas wabah cacing tambang, dan dia punya satu misi memberantas semua kebodohan di dunia ini. Sudah dia lempar itu hartanya, dia bagikan itu hartanya. Dan kalau firman Tuhan bilang, orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, itu fakta dan realita ini terjadi. Jadi dia dari hal itu, ya dia hidupnya bergantung dari obat. Tapi lewat kebaikan hati, kesembuhan itu terjadi dan dia enggak jadi mati umur 53 tapi 93. Hampir 2 kali. Saudara, hari ini ada apa dengan kehidupan kita? Dan apa yang akan kita lakukan? Firman Tuhan menunjukkan kepada kita dan mari kita tinggal di dalamnya. Dan bicara tentang murah hati membawa kebaikan bagi diri sendiri, murah hati itu membawa kesuksesan. Ya, berikutnya. Warren Buffett ini dia berkata seperti ini, kemurahan hati itu berjalan seiring dengan kelimpahan. Kemurahan hati dan kelimpahan itu selalu berjalan seiring. Jadi makin murah hati makin berlimpah. Amin saudara? Amin. Ya. Nah ini hotel grup Hotel Marriott Internasional. Ini dia punya pakai prinsip ini saudara. Ya. Dia melakukan training
buat orang-orang pengangguran di pusat, di kantor pusatnya dia melakukan itu di berbelasan kota. Dan apa hasil yang dilakukan? Dia melakukan training-training buat karyawan-karyawan pengangguran dan buat yang lulus dijanjikan untuk pekerjaan tetap. Tapi ternyata dari apa yang dilakukan oleh perusahaan ini, jadi memberi dulu. Impact-nya adalah buat dia sendiri. Ternyata orang-orang yang lulus itu hasilnya adalah orang-orang yang lebih loyal dari orang-orang yang sudah ada di dalam perusahaannya, saudara. Dan trik ini ditiru oleh perusahaan-perusahaan besar yang lain. Jadi untuk bisnis, untuk pelayanan, untuk kehidupan pribadi dan keluarga, mari kita bermurah hati. Karena murah hati sama dengan berbaik kepada diri sendiri. Dan kemurahan hati membawa kesuksesan. Amin. Berikutnya, kita baca ayat ini bersama. 2, 3. Lebih bahagia memberi daripada menerima. Pak Budiman, wali kota kita, pernah datang ke sini kan ya. Waktu 17 Agustus berapa tahun yang lalu. Ya, dia pernah diledekin sama Pak Cornelius karena mau minta sumbangan. Jadi tujuannya muji-muji Pak Budiman ini, Pak Wali Kota, tujuannya mau minta sumbangan gitu ya untuk kegiatannya Bama kalau enggak salah. Tapi waktu Pak Budiman genti naik ke sini, dia kasih sambutan, dia berkata, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Kalau lebih baik tangan di atas. Jadi lebih baik memberi daripada menerima. Ya, berikutnya, jika Anda ingin sukses, cari di mana Anda paling dibutuhkan dan ulurkan tangan Anda. Ya, Ibu Teresa berkata bahwa hidup yang berguna adalah saat kita membuat orang lain menjadi berguna hidupnya. Amin, saudara ya. Ya, dan saya terinspirasi dengan Daud. Daud ini dia bermurah hati. Dengan kemurahannya dia mengelola hartanya untuk apa? Daud ini cinta begitu cinta, waktu detik-detik terakhir menjelang kematiannya Daud. Dan dia berkata tentang rencana pembangunan rumah Tuhan dan menyerahkan tentang Salomo kan untuk pembangunan rumah Tuhan. Tapi ya next, saudara, dia berkata bahwa sebelum mati, dia merencanakan untuk pembangunan bait Tuhan dan Tuhan tidak izinkan dia yang membangun tapi Salomo anaknya. Tapi dia apa yang dia lakukan? Berkaitan dengan kekayaan, kemuliaan, kejayaan yang Tuhan beri dalam hidupnya. Dia berkata, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku. Yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak. Jadi dia dengan segenap kemampuannya, si Daud, dia punya kekayaan, dia punya kemuliaan, tapi kemana itu arahnya? Dia melakukan itu untuk pembangunan rumah Tuhan. Next. Ya. Dan dia berkata, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahannya, aku telah sediakan untuk rumah kudus. Aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Jadi hartanya Daud, dia salurkan kemana? Dia berikan itu untuk rumah Tuhan. Dari kepunyaannya sendiri, bukan dari kas kerajaannya, bukan dari kas pemerintahnya, tapi dari kepunyaannya sendiri. Dia menambahkan itu menjelang kematiannya, saudara. Dan sementara dia memberikan persembahan yang begitu banyak untuk rumah Tuhan. Saudara, dia menyadari siapa dirinya. Ada banyak orang memberi banyak, tapi lupa dari mana itu sebetulnya. Tapi next. Daud menyadari sebab siapakah aku ini, siapa bangsaku sehingga aku mampu memberi persembahan sukarela ini. Jadi sementara dia memberi, dia menyadari oh Tuhan kalau aku bisa memberi. Siapakah sebetulnya aku ini? Dia adalah orang seorang gembala yang diberkati Tuhan, diangkat Tuhan, dipromosi Tuhan, diberkati Tuhan. Ya, dari situlah dia bisa memberi. Dan gak hanya itu, pemberian yang dia beri kepada Tuhan, dia menyadari bahwa next, apa yang diberikan kepada Tuhan itu berasal dari Tuhan. Saudara, satu kesadaran yang dimiliki oleh Daud, mari itu bangun dalam hidup kita. Kalau kita banyak memberi buat orang lain, kita banyak untuk memberi untuk rumah Tuhan. Dia berkata, sebab daripadamulah segala-galanya. Dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan ini. Jadi kalau kami memberi untuk Tuhan, kami memberi untuk orang lain, semua itu datangnya dari Tuhan. Daud menyadari itu. Ya Tuhan, segala kelimpahan bahan ini
dari tanganmu sendiri dan punyamu segala-galanya. Dari Tuhan dan milik Tuhan dikembalikan kepada Tuhan dan dibagikan kepada yang lain. Nah, tangkap saudara, satu kebenaran ini, satu prinsip yang baik. Dan dia memberikan berikutnya, dan dia memberikan dengan tulus. Aku tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Tahu bahwa Tuhan suka dengan ketulus ikhlasan dan Tuhan adalah penguji hati. Dan itulah yang dia lakukan dalam kehidupannya Daud. Dan sebagai penutupnya, 1 Timotius 6 ayat yang ke-7, pemain musik bisa siapkan diri ya. Kita baca ayat ini bersama-sama, 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Bicara tentang diselamatkan Tuhan, hidup dalam kemurahan, mengalami kemurahan, diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi endingnya kita tidak membawa apa-apa. Lah terus selama ini untuk apa? Firman Tuhan berkata, hiduplah dalam kemurahan hati dan engkau akan beroleh kemurahan. Ya, saya tutup dengan satu kisah. Alexander, raja dari Yunani, saudara ya. Raja dari Yunani, Alexander Agung. Waktu menjelang kematiannya, jadi dia habis perang, selesai perang, dia ngalamin sakit dan dokter memvonis bahwa dia sebentar lagi akan mati. Tapi sementara menjelang kematiannya, dia manggil jenderalnya dan dia berkata seperti ini. Tolong saya pesan 3 hal. Jangan sampai tidak dilakukan. Tolong ini dilakukan. Yang pertama, siap-siap jenderalnya ya. Ini seorang raja. Apa yang mesti dilakukan? Kalau aku mati, nanti yang harus ngangkat peti matiku, yang harus gotong peti matiku adalah dokterku sendiri. Lah, kenapa? Gitu ya. Dia berkata bahwa, ya saya mau menunjukkan bahwa tidak ada dokter yang berkuasa, tidak ada satu dokter pun yang berkuasa atas kematian. Siap. Yang kedua, kalau nanti aku mati, sementara peti digotong menuju ke kuburan, tolong jalan yang menuju jalan yang menuju ke kuburan itu harus dipenuhi dengan emas, perak, dan batu muliaku. Seluruh hartaku yang aku punya di lumbung kekayaanku. Taruh itu, tabur, dan penuhi itu. Loh, piye toh? Saudara, coba kalau orang tua pesan seperti ini, kukwa ya. Gimana tuh? Ya. Terus dia berkata, maksudnya apa? Ya, aku menggunakan hidupku dengan begitu produktif untuk aku mengumpulkan kekayaan. Tapi kalau aku mati, tidak ada secuil emas pun yang bisa aku bawa. Ya, tidak ada sedikit pun yang bisa dibawa. Dan yang ketiga, siap. Ya. Yang ketiga, kalau aku mati, tolong petinya lubangin kiri dan kanan. Julurkan tanganku keluar. Saudara, yang mau pesan seperti ini saudara. Saudara aja. Tangannya dijulurkan ke kanan dan ke kiri. Keluar. Tujuannya apa? Aku mau mengajar kepada dunia bahwa aku datang ke dunia tidak bawa apa-apa. Dan aku pergi dari dunia tidak membawa apa-apa. Dan kalau hari ini ada untuk bermurah hati. Amin saudara. Hari ini ada untuk bermurah hati kepada Tuhan, kepada sesama. Bukan hanya buka dompet, tapi buka hati. Lepas pengampunan, terima satu dengan yang lain. Ampuni dan lupakan. Jadi jawaban buat keluarga, buat gereja, buat kota, buat komunitas. Amin. Tuhan dimuliakan.